Nama saya Agnes Sakitatul Aziza, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pengurusan izin usaha pada perseroan terbatas. Yang pertama ada pengertian dan juga pentingnya izin usaha. Apa sih izin usaha itu? Izin usaha merupakan legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, keberadaan izin usaha ini sangat penting dikarenakan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, izin usaha ini juga meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah akses pendanaan dari bank maupun investor, serta memungkinkan perusahaan untuk mengikuti berbagai kerjasama bisnis dan juga pengadaan barang ataupun jasa. Dengan memiliki izin usaha yang lengkap, perusahaan ini dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih aman dan juga terhindar dari resiko sanksi hukum. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis izin usaha. Saat ini proses perizinan usaha di Indonesia dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS. Nah, beberapa dokumen dan juga legalitas yang umumnya dimiliki oleh perusahaan berbentuk PT diantaranya yaitu yang pertama, akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris. Yang kedua, pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat ada nomor induk berusaha atau NIB. Yang kelima ada sertifikat standar atau izin usaha yang disesuaikan bidang usaha yang dijalankan. Yang keenam ada perizinan tambahan tertentu seperti sertifikat halal, BPOM atau izin lingkungan apabila diperlukan. Nah, selanjutnya ada tahapan dari pengurusan izin usaha untuk perusahaan berbentuk PT. Tahap pertama yaitu menentukan nama dan bidang usahanya terlebih dahulu. Nah, calon pendiri perusahaan ini harus menentukan nama, perusahaan serta bidang usaha yang akan dijalankan sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBLI. Yang kedua yaitu membuat akta pendirian. Nah, akta pendirian ini dibuat melalui notaris yang berisi identitas pendiri, modal perusahaan, struktur perusahaan, dan juga kegiatan usaha perusahaan. Tahap ketiga yaitu pengesahan badan hukum. Setelah akta selesai dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Tahap yang keempat yaitu pembuatan NPWP. Perusahaan wajib memiliki nomor pokok wajib pajak sebagai identitas perpajakan untuk melaksanakan kewajiban pajak perusahaan. Yang kelima yaitu pendaftaran OSS dan juga penerbitan NIB. Perusahaan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Nah, setelah data ini perusahaan diverifikasi, sistem akan menerbitkan nomor induk perusahaan atau NIB yang berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan. Tahap keenam yaitu pemenuhan persyaratan usaha tergantung pada usahanya. Perusahaan mungkin perlu memenuhi persyaratan tambahan seperti sertifikat standar, izin operasional, sertifikat halal atau izin-izin lainnya. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal. Nah, ada contoh studi kasus sederhana. Misalnya terdapat seorang pengusaha yang ingin mendirikan usaha restoran berbentuk PT. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akta pendirian melalui notaris. Nah, setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dan juga NPWP, perusahaan ini mendaftarkan usahanya melalui OSS untuk memperoleh NIB. Nah, karena kan perusahaan restoran ya bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Nah, perusahaan ini juga perlu memperhatikan standar keamanan pangan dan dapat mengurus sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan dari konsumen. Seluruh legalitas tersebut, restoran dapat beroperasi secara resmi dan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan bisnisnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari legalitas usaha.
Manfaat dari legalitas usaha ini sangat banyak. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga mitra bisnis. Yang ketiga, yaitu mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Yang keempat, mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan. Yang kelima, yaitu menghindarkan perusahaan dari sanksi administratif maupun hukum. Nah, oleh karena itu, setiap pelaku usaha ini sebaiknya mengurus izin usaha sejak awal agar bisnis mereka itu dapat berkembang dengan aman, profesional, dan juga berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.